Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita lanjutkan, masih membahas tentang ridho, sabar dan qanaah. Di dalam hadis Imam Atha an Ibni Abbas, diterima dari Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lamma dakhala, ketika berkunjung siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ansari, kepada kaum Ansar, faqala, kemudian Kangjeng Nabi bertanya kepada kaum Ansar, amu'minuna antum, apakah kalian sudah termasuk orang beriman? Berimankah kalian? Fasakatu, semua diam. Faqala, lalu menjawab siapa Sayyidina Umar bin Khattab, na'am ya Rasulullah, kami ini termasuk orang yang beriman. Jadi beliau bertanya kepada kaum Ansar, tetapi yang menjawab adalah kaum Muhajirin dan Sayyidina Umar. Qala, lalu Kangjeng Nabi bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum. Sebetulnya kemarin sudah ya, di bab ridho itu, di pembahasan tentang ridho, tetapi ini berbeda sedikit redaksinya. Wa ma alamatu imanikum, kemudian kalau kalian mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada aku, kepada Rasulullah, kata Kangjeng Nabi, kepada para malaikat, kepada hari kiamat, apa tandanya kalau kalian ngaku iman? Qalu, akhirnya yang lain juga ikut jawab, bukan hanya Sayyidina Umar, nashkuru 'alal rakha'i wa nasbiru 'alal bala'i wa narda bil qada'i. Ada 3 ciri kenapa kami percaya bahwa kami ini orang yang beriman. Kenapa kami menyebut bahwa kami ini orang beriman? Yang pertama, nashkuru 'alal rakha'i, kami selalu bersyukur ketika mendapatkan keluasan hidup, kenikmatan. Kami bersyukur ketika mendapatkan kesehatan. Kami bersyukur ketika mendapatkan uang yang banyak. Kami bersyukur ketika menikmati makanan yang lezat, minuman yang segar. Kami selalu bersyukur kepada Allah, dan kami yakini bahwa semua itu datang dari Allah Ta'ala. Yang kedua, wa nasbiru 'alal bala, tanda kami beriman yang kedua adalah selalu bersabar, senantiasa bersabar, 'alal bala'i, ketika kami mendapatkan bala, ketika kami mendapatkan cobaan, ketika kami mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakan di hati. Wa narda bil qada'i, dan kami selalu ridho terhadap qada, ketentuan Allah di azali yang sekarang sudah menjadi takdir bagi kami. Jadi para sahabat ini, atau redaksi dalam hadis ini menggunakan fi'il mudhari, nashkuru, kemudian nasbiru dan narda. Sedangkan fi'il mudhari itu dilalatan alal istimrar, maknanya menunjukkan kepada kontinuitas, terus menerus. Jadi kami selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, kami selalu bersabar ketika menerima cobaan, kami selalu ridho terhadap qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pakai selalu. Jadi bukan sekarang syukuran besok enggak, sekarang sabar besok aral, enggak, sekarang ridho besok enggak ridho, tetapi dilalatan alal istimrar, selalu dan selamanya. Faqala, ketika mendengar jawaban dari para sahabatnya, Kangjeng Nabi bersabda, mu'minun, kalau begitu kalian memang orang beriman. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, demi Allah, kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi tanda orang yang beriman menurut versi hadis ini 3: senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibat, dan ridho terhadap ketentuan dan kudrat. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fis sabri ala ma takrah khairun katsir. Dan kita semua pasti seringkali
mendapatkan sesuatu yang tidak enak dalam hati. Biasa manusia itu, saya sering mengumpamakan seperti roda kendaraan. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di samping, bahkan kadang-kadang di bawah. Ketika kita sedang berada di bawah dan kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak ke dalam hati, tidak kita sukai, umpamanya kerja kita di PHK, ya, kemudian kita sudah bekerja di PHK, sakit lagi, sudah itu mohon maaf, nauzubillah, anak kecelakaan lagi di kendaraan, harus masuk rumah sakit, nauzubillah min dzalik. Nah, itu kan sesuatu yang tidak enak banget itu. Sudah bekerja di PHK, anak masuk rumah sakit, lah kita juga sendiri kurang sehat. Nah, fi sabri ala ma takrah khairun katsir. Bersabar di dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai dalam hati kita, khairun katsirun. Itu adalah merupakan kebaikan yang banyak sekali. Pahalanya gede banget orang yang bisa bersabar menghadapi sesuatu yang tidak disukainya. Siapa yang pengen kerjanya di PHK? Siapa yang tidak? Siapa yang pengen tidak punya duit? Siapa yang pengen badannya sakit? Nah, siapa yang pengen dapat musibah? Kan nggak ada. Semua itu tidak kita cintai, tidak kita sukai, tidak kita senangi. Tetapi ketika itu datang, karena roda itu terus berputar, ada kalanya di atas, di samping, dan di bawah, dan bentuknya juga bermacam-macam, karena tidak ada sesuatu kesempurnaan yang diberikan Allah kepada kita semua. Udah kaya raya, baik hati, taat, soleh, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya baik, soleh dan solihah, dengan dulur akur, dengan barayat tepasea, itu badannya sehat selalu. Itu nggak ada yang seperti itu. Ada saja orang duitnya banyak, tapi sakit. Nah, badannya sehat, tapi nggak punya duit. Ilmunya banyak, umpamanya ini, ilmunya banyak, tapi tidak dihargai orang, dan lain sebagainya. Ya itulah namanya kehidupan itu terus berputar. Ketika kita mendapatkan ma takrah, sesuatu yang tidak kita inginkan, dan kita bersabar, fis sabri ala ma takrah khairun katsir. Bersabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, itu merupakan kebaikan yang banyak. Waqala, dan bersabda siapa Al-Masih, sang pengembara Isa alaihissalam. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam bersabda, innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bisabrikum ala ma takrahun. Indah juga nih bahasanya Nabi Isa ini. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang disenangi, yang disukai, yang diharapkan, yang dicita-citakan, illa bisabrikum ala ma takrahun, kecuali kalian sabar terhadap sesuatu yang tidak kalian sukai. Kalau kalian ingin menjadi seorang saudagar kaya raya, mesti kalian harus bersabar menjadi pedagang kecil dulu. Konon katanya dulu ada orang kaya di Indonesia, namanya Pak Haji Bakri. Itu bapaknya Abu Rizal Bakri, ya, pengusaha nasional, seorang konglomerat dari Lampung. Pak Bakri itu dulu jualan sarung keliling dari satu kampung ke kampung lain, jualan kopi Lampung dari satu desa ke desa yang lain. Ya harus seperti itu. Akhirnya dia jadi pengusaha kaya raya. Demikian juga ada dengan cerita tentang Bob Sadino almarhum, ya. Itu Bob Sadino itu dulunya tukang telur asin, tapi bisa menjadi seorang konglomerat terkenal di Indonesia. Ada juga Lim Siryong. Ya, Lim Siryong ini Sudono Sarim dulu. Itu zaman Soeharto terkenal banget di zaman Orde Baru. Dia dulunya dagang koran. Jadi kalau kalian dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk apapun menginginkan sesuatu yang diinginkan, dicita-citakan, yang diharapkan, maka kuncinya bisabrikum ala ma takrahun. Harus bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak di hati. Mana ada orang yang sukses langsung ke angka 100, nggak ada. Dari nol dulu lah, dari 1 dulu,
kedua, ke-10, ke-20, sampailah ke-100 dan seterusnya. Kalau kalian ingin sehat, matuhibbun. Sehat, kesehatan itu ya sesuatu yang kita harapkan, kita dambakan. Ya harus bersabar, olahraga, jaga pola makan, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin ilmu, ya harus bersabar. Seperti Aki Udin. Sekarang Aki Udin ini jadi ajengan di Cikirai. Ya, santrinya alhamdulillah banyak, jemaahnya juga banyak, dihargai orang. Ya dulu Ki Udin mondok di pesantren Cipasung itu sejak kelas 4 SD. Kemudian ke SMP, kemudian ke SMA, kemudian ke IAIC, kemudian ke Al-Musadadiyah. Karena Ki Udin sabar terhadap matakrohun tadi, sesuatu yang tidak disukai itu. Ya namanya jadi santri kan, mana ada santri yang senang. Gak ada santri, kalau santri pengen senang-senang yang gak bakalan dapat ilmu itu. Jadi mendapatkan sesuatu yang disukai tidak mungkin terlaksana. Bercita-cita menginginkan sesuatu yang diinginkan tidak mungkin dicapai illa bisabrikum ala ma takrahun, kecuali dengan kesabaran kalian terhadap sesuatu yang tidak enak di hati. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita, lau kana sabru rajulan lakana kariman wallahu yuhibbus sabirin. Kalau diumpamakan, seandainya saja sabar itu seorang laki-laki, maka seseorang lah, maka dia pasti kariman, orang yang mulia. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah senang banget sama orang yang bersabar, baik as-sabru fit ta'at, kemudian as-sabru ala tarkil maksiat, dan as-sabru indal musibat. Allah menyukai orang yang sabar. Wal akhbaru fi hadza la tuhsa. Hadis-hadis tentang sabar ini la tuhsa, tidak terbatas, banyak sekali, tidak bisa dihitung. Jadi ini kan ada 3, ridho, sabar, yang terakhir qanaah. Jadi tentang ridho sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, tentang sabar juga sama. Nah sekarang tentang qanaah, yang ketiganya. Apa itu qanaah? Qanaah itu ar-ridho bima a'tallah, ridho terhadap sesuatu yang diberikan Allah. Ada lagi yang disebut qanaah itu, para ulama menyebutkan ar-ridho bi qismatillah, ridho terhadap bagian yang diberikan Allah. Ada lagi qanaah itu ridho syakhsi bima a'tahullah wa adamul ihtimami bima indan nas mimma yazidu minhu. Yang disebut qanaah adalah ridhonya seseorang, kerelaan hati seseorang bima a'tahullah, terhadap sesuatu yang diberikan Allah. Wa adamul ihtimami, bukan hanya ridho atau rela terhadap pemberian Allah, tetapi yang lebih penting adalah adamul ihtimam. Adamul ihtimam bima indan nas, dia tidak pernah memperhatikan apa yang dimiliki orang lain. Ya punya mobilnya, mobil Agya, sudah, gak usah gak usah memperhatikan tetangga yang punya Fortuner, gak usah. Ya, diberikannya Agya. Kita diberikan rumah berlantai 1, jangan ngurusin tetangga yang punya rumah lantainya 3, gak usah. Kita diberikan jabatan misalnya sebagai kepala seksi di sebuah perusahaan atau di instansi pemerintahan, sudah kita terima saja, gak usah mikirin kapan atau kenapa saya nggak jadi kepala dinas ya. Jangan mikirin seperti itu. Itu namanya enggak qanaah. Qanaah itu menerima bagian yang diberikan oleh Allah, tapi tentu sambil ikhtiar ya, tetap usaha untuk memperbaiki keadaan yang ada. Tetapi adamul ihtimam bima indan nas, tidak pernah memperhatikan apa yang dimiliki orang lain. Jadi orang yang qanaah itu tidak ada hasud dalam hatinya. Ya, hasud itu ketika hati kita tidak menerima jika orang lain mempunyai nikmat, mendapatkan nikmat yang lebih baik daripada kita, buta terhadap yang dimiliki orang lain.
orang lain mau punya mobil, mau punya pesawat, mau punya kereta, nggak dipikirin sama sekali. Duitnya dari mana, apa dari korupsi, dari nyolong, nggak pernah mikirin orang lain. Tetapi di dalam hatinya sibuk dengan rasa syukur kepada Allah, ridho terhadap yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itu yang dimaksud dengan qanaah. Nah, katanya Kangjeng Nabi di sini disabdakan oleh beliau, fadilah tentang qanaah, azza man qana' wa zalla man tama'. Nah, azza mulia, siapa man orang, qanaah yang qanaah, yaitu tadi ridho terhadap bagian Allah, wa zalla man tama', dan hinalah orang yang toma. Toma itu hurufnya, saya ingat kata Kiai Oban Hidayat, guru kita di Cipasu. Toma itu jangan kadang ulah toma huruf aja nah. Ai toma teh hurufnya itu 3, semuanya calangap. Nah gitu kan, lihat tuh, to ada lubangnya, mim ada lubangnya, ain ada lubangnya. Jadi toma itu lawan dari qanaah. Dia selalu menjadi beban orang lain. Nah, dia selalu minta diberi sama orang. Untuk pribadi ya, bukan untuk pesantren, lain lagi urusannya. Karena untuk nyumbang untuk pesantren itu ya kebaikannya untuk dia, pahalanya ya untuk mereka, dan kewajiban kita untuk menegurnya. Allah juga memerintahkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tapi ini untuk pribadi. Duh aing teu boga udud, kirim atuh udud ih. Duh aing hayang teuing aya nu mere kadu ya, duren ya, keur usumna ngeunah jika teh ngopi jeung duren. Kalau untuk pribadi itu toma itu. Kalau untuk yayasan, untuk pesantren, ya, untuk masjid, untuk kepentingan umum, bukan toma itu. Bukan toma itu ngajak kebaikan kepada orang. Toma itu untuk dirinya pribadi. Ya. Toma itu ada di dalam hati. Kumaha cenah lamun diomongkeun menta aturang, itu bukan toma, itu colamit. Nah, kalau orang Tasik bilang cilimit. Cilimitan ya. Ya. Jadi orang toma itu dalam hati, termasuk qanaah juga sama. Itu urusannya hati. Kalau orang yang qanaah pasti hidupnya mulia. Dihargai orang. Saya pernah dengar cerita dulu ya. Dari almarhumlah abah saya, kemudian uak saya. Uak itu Pak D saya almarhumlah Kiai Bunyamin Syafi'i. Beliau bercerita dulu kakek saya almarhumlah Mama Syafi'i di sini mendirikan musola kecil, kemudian jadi masjid jame, kemudian mendirikan majelis taklim, mendirikan madrasah dulu, madrasah diniyah ya, sekolah agama kalau orang sini bilang. Itu beliau nggak pernah minta sumbangan kepada siapapun, karena memang beliau sawahnya cukup luas dulu, Mama Syafi'i itu. Jadi dari panen itu ya beliau bangun sendiri aja. Nah, tapi orang-orang di sini, tetangga-tetangganya beliau, saudara-saudaranya nanya, eta cenah Haji Syafi'i keur nyieun naon? Ah saya mah keur nyieun masjid. Ye, kunaon cicing wae, miluan atuh. Mangga arek mantuan mah. Akhirnya ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang kayu dan lain-lain. Nah, karena qanaahnya Mama Syafi'i akhirnya jadi dihargai orang, dan orang datang dengan sendirinya. Beda dengan cucunya sekarang. Kalau cucunya nggak bisa seperti itu karena memang keadaan dan kondisi yang memaksa seperti ini ya. Saya kira juga saya, Aki Udin, kalau punya duit banyak, gak bakalan minta-minta sama orang untuk bangun pesantren. Gak bakalan saya minta-minta orang untuk nyelesain SMKNU At-Tarbiyah. Gak bakalan saya minta-minta orang untuk membebaskan tanah. Saya dengan Aki Udin niatnya ngajak kepada orang-orang untuk ikut bersedekah. Bisa yang ke surga ayo bareng gitu. Saya manjeng Ki Udin, dan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya, bukan untuk kepentingan pribadi Ki Udin, ya, tapi untuk kepentingan agama Allah. Jadi kalau ada orang yang nuding saya, nuding Ki Udin, dan nuding kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang lain yang sedang bangun pesantren, bangun masjid, bangun majelis taklim, bangun sarana pendidikan, wah, kita colamitan, bukan, kita bukan colamitan.
Karena itu bukan kepentingan saya, bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat, kepentingan agama Allah. Nah, nolong agama Allah seperti itu. Bukan teriak-teriak di jalanan takbir, bukan seperti itu. Nolong agama Allah itu, membela agama Allah itu, yaitu tadi. Ada Aki Udin sedang bangun pesantren, ikut transfer. Ada Kang Uyan sedang membebaskan tanah, ikut transfer, membebaskan tanah yayasan ya, tanah pesantren. Jadi jangan pahili antara tomak dengan celamitan ini, jangan sampai kita nuding orang lain yang sedang membangun, mintain jariah, katanya tomak. Bukan tomak, karena ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah gudang yang tidak akan hancur. Artinya di sana terdapat kekayaan yang luar biasa. Ada emas, ada inten, ada mutiara, ada permata, ada deposito ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Kalau hati kita bisa mengisinya dengan qanaah. Jadi qanaah itu kan tadi saya sampaikan intinya ridho syakhsi bima a'tahullah, relanya hati seseorang terhadap apa yang telah diberikan Allah, dan wa adamul ihtimam bima indan nas, tidak pernah memperhatikan, memikirkan, tidak pernah usil, tidak pernah ingin tahu apa yang dimiliki orang. Eta boga mobil menang di mana nya? Boga Fortuner menang di mana sih? Tibang gaji karyawan bisa beli Fortuner, buah-buah nyegik ya, nggak pernah memperhatikan milik orang lain. Pokoknya ridho bima a'tahullah, ya yang ada aja yang diberikan Allah kepada kita. Jangan, nggak usah kepo terhadap milik orang lain. Ya mau orang apa diselidiki, aduh yang buka mobil anyar Alphard nanti mana buat dikorupsi ya. Nah itu salahnya kita, bukannya ikut bersyukur begitu. Alhamdulillah ya, mari tanamkan dalam hati kita ridho, tanamkan dalam hati kita sabar, tanamkan dalam hati kita qanaah, agar kita menjadi orang-orang yang kaya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma qadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.